Dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang paling nyata dan paling tepat ada di depan mata kita, ada di ayat ini, adalah sebuah ibadah yang kalau ibu-ibu niatkan lillahi ta'ala bisa mengantarkan ibu-ibu untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tidak ada ungkapan yang paling indah yang bisa kita gunakan untuk memulai perjumpaan kita di sore hari yang penuh barakah ini, selain banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap limpahan nikmatnya yang luar biasa begitu besar kepada kita, atas setiap cucuran rahmatnya yang senantiasa tercucur deras kepada kita, sehingga semakin lengkap nikmat dan karunia Allah. Kita pada sore hari ini diberikan kesempatan dan waktu luang untuk bisa menghadiri undangan sahibul hajah dalam rangka tasyakuran dan persiapan pernikahan putri kedua beliau, yang mana kita harap semoga apa yang kita kerjakan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal baik yang mana balasannya nanti akan kita dapati di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teriring pula doa semoga hajah, semoga acara yang tengah dipersiapkan oleh Dr. Fahmi dan keluarga semua diberi kelancaran, kemudahan, dan insyaallah Allah turunkan rahmat yang luar biasa besar kepada acaranya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya semoga sebaik-baik salawat serta sebaik-baik salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa kashafa bihil ghummah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam beliau bawa pertama kali sendirian di kota Mekkah. Tapi berkat perjuangan beliau, rela beliau korbankan darah, harta, air mata, sehingga agama Islam yang asal mulanya terasing di kota Mekkah sendiri beliau bawa bisa sampai ke negeri kita Indonesia karena juga berkat dakwah yang disampaikan oleh beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebaik salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, wa min ayatihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini banyak sekali, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang paling nyata dan paling tepat ada di depan mata kita, ada di ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kebesaran Allah yang nampak nyata bagi kalian, Allah menciptakan bagi orang laki-laki pasangan-pasangannya dari jenis mereka sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pasangan bagi orang laki-laki adalah juga manusia, perempuan. Luar biasa. Litaskunu ilaiha, supaya yang laki-laki menjadi condong kepada yang perempuan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tanda kebesaran Allah. Mungkin ibu-ibu sudah berkeluarga semua. Dulu sama suami. Mungkin ada sebagian di antara kita yang nggak kenal sebelumnya. Jangankan, ya mungkin ada yang kenal, tapi nggak tahu mungkin gimana dalamnya. Belum ada perasaan apa-apa. Tapi ketika orang yang jauh, orang yang nggak kenal, Allah satukan dengan kalimat nikah, maka yang sebelumnya nggak kenal dan sebelumnya nggak saling tahu bisa timbul sakinah, mawaddah, warahmah karena kalimat nikah yang Allah berikan. Kalau mau kita sejajarkan sama pertemuan kita kali ini, calon mempelai laki dari Surabaya nih, Dr. Fahmi di Jember, jauh, tapi rela yang dari Surabaya diajak semua keluarga besarnya untuk datang meminang ke Jember, yang insya Allah pekan akan datang yang semula dua mempelai, Almira sama Nizar, belum halal, tapi pekan depan insya Allah hanya dengan satu kalimat nikah dan qabilt,
Yang semula enggak halal bisa jadi halal. Yang semula masih belum boleh ngapa-ngapain, sekarang sudah diizinkan dan dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin belum ada rasa cinta dan apa-apa, tapi ketika sudah diikat dengan kata-kata nikah, diikat dengan ikatan nikah, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Niscaya akan diberikan ketenangan, akan diberikan rasa cinta, dan akan diberikan rasa condong satu sama lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena tanda kebesaran Allah, ngapain sih laki-laki capek-capek nafkahi istri dan anaknya? Ini orang lain loh ibu sebelumnya kan. Tapi karena Allah yang sudah janji, ini loh tanda kebesaran Allah. Nggak bisa sudah. Akan Allah titipkan di hati mereka berdua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan berikan rasa tenang, tumaninah, cinta dan rindu satu sama lain, sehingga semuanya dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang pekan depan insyaallah akan melangsungkan akdun nikah. Insyaallah Allah akan turunkan as-sakinah, Allah turunkan mawaddah, Allah turunkan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nikah menurut sebagian besar di antara kita hanya sebatas adat istiadat saja. Ya wis, yang penting nikah selesai. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, an-nikah ibadah. Nikah itu adalah sebuah ibadah yang kalau ibu-ibu niatkan lillahi ta'ala, maka nikah ini bisa mengantarkan ibu-ibu untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya acara pada sore hari ini nasihat untuk kami pribadi, nasihat juga untuk ibu-ibu semua karena sudah menikah, dan juga nasihat bagi calon mempelai wanita dan pria yang mungkin akan datang, karena sebentar lagi akan masuk dalam bahtera nikah rumah tangga. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikah bukan hanya adat istiadat, tapi nikah adalah ibadah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abd faqad istakmala nisfa dini." Kalau ada sepasang laki-laki dan perempuan menikah, faqad istakmala nisfa dini, maka sungguh dia sudah menyempurnakan separuh dari agama. Jadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikah diibaratkan separuh agama. Karena ketika ada seseorang menikah, separuh agamanya dinyatakan sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha fi nisfil baqi." Kalau kamu sudah selesaikan, sempurnakan separuh agamamu, bertakwalah kepada Allah di separuh yang lainnya. Kenapa sih ibu-ibu kok dikatakan nikah ini separuh agama? Kok bukan sholat, kok bukan puasa? Kenapa harus nikah? Karena nikah ini salah satu ibadah yang paling lama. Nikah setiap sisi sendi dan esensinya apabila diniatkan untuk Allah, maka semuanya bernilai ibadah. Dan cara cepat masuk ke dalam jannah, ya inilah nikah, tapi jalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena nikah adalah agama, adalah ibadah, separuh agama, jalaninnya nggak boleh asal-asalan ibu-ibu. Karena nikah ini adalah separuh agama, nggak boleh semau-maunya jalankan nikah. Allah sudah taruh rel, batasan serta ruang lingkup apa yang harus dikerjakan apabila seseorang sudah masuk dalam dunia an-nikah. Allah Subhanahu wa ta'ala menitip pesan bagi dua orang yang sudah menikah. Allah Subhanahu wa ta'ala titip pesan sama dua orang yang sudah menikah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Nikah, masing-masing suami dan istri punya hak dan kewajiban yang harus dikerjakan. Wajib. Kalau hak dan kewajiban digugurkan oleh salah satu sisi,
maka susah Allah akan turunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi orang laki juga punya hak dan kewajiban, orang perempuan juga punya hak dan kewajiban. Haknya orang laki-laki, sebenarnya Nabi SAW berpesan pertama kepada orang pria. Karena pria Allah sebutkan dalam Al-Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi istrinya, para perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam berpesan, wahai para laki-laki yang sedang dan telah melangsungkan pernikahan, simak wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik-baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa. Ini nasihat Nabi kepada kami bangsa laki-laki ya Ibu. Sengaja kami sebutkan biar nasihat untuk kami sama yang mendengar, mungkin ada sebagian laki-laki yang mendengar biar tahu ini loh wasiat Nabi kepada seorang suami. Kata Nabi SAW, ittaqullaha fin nisa. Wahai para suami, laki-laki yang mengaku sebagai seorang suami, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri kalian. Jadi dalam urusan istri kita nggak boleh takut sama mertua, nggak boleh takut sama orang, nggak boleh takut sama siapa-siapa. Tapi kata Allah, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau harus takut kepada Allah? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena kata Allah karena kata Nabi SAW, karena kalian mengambil perempuan sebagai istri bagi kalian, itu karena amanat dari Allah. Memang sejatinya ibu-ibu, kalau kita lihat ada orang akad nikah, sejatinya seorang suami berjanji kepada mertuanya, tapi hakikatnya ibu-ibu enggak. Seorang suami berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu menjadikan perempuan sebagai istri kamu karena amanah, titipan dari Allah. Karena ini amanah dari Allah, maka harus ditunaikan amanahnya sebaik-baiknya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian dihalalkan mempergauli istri-istri kalian karena kalimat dari Allah, kalimat nikah yang disebutkan. Oleh sebab itu, nasihat bagi kami para pria dalam urusan istri, maka hendaknya bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus dilakukan dalam bentuk sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah? Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, Nabi SAW menganjurkan kami para laki-laki wajib menunaikan hak para wanita sebagai kewajiban bagi kami. Apa hak para wanita yang jadi kewajiban kami yang harus kami berikan? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma haqquz zaujati ahadina alaina? Ya Rasulullah, apa sih hak wanita yang harus kami tunaikan? Sebagai seorang laki-laki, apa hak wanita yang harus kami tunaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imt. Hak wanita yang harus kamu berikan secara sempurna, an tut'imaha idza ta'imt. Berikan makanan kepada istrimu sebagaimana kamu makan makanan. Sebagaimana kita menyantap makanan, seperti itulah kita harus memberikan kepada istri. Jadi kebutuhan makanannya wajib ditunaikan. Wa an taksuha idza tasait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan pakaian sebagaimana kamu memakai pakaian. Jadi semua kebutuhan primer istri adalah tanggungan dari kami nih. Seseorang yang mengaku sebagai suami, makanan, tempat tinggal, pakaian adalah sesuatu yang dititipkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nasihat Nabi sallallahu masih di hadis yang sama kepada para suami, wala tatribil wajh. Jangan sekali-kali kamu pukul wajah istrimu. Wala tuqabbih. Jangan sekali kamu cela istrimu. Wala tahjur illa fil bait. Segala urusan rumah tangga hendaknya selesai di dalam rumah, enggak boleh selesai di tempat yang lain. Ini wasiat Nabi. Jadi hak kami harus tunaikan. Para laki-laki harus berikan nafkah, makan, tempat tinggal dan pakaian, serta kami didik istri kami dengan pendidikan agama yang baik. Ini kewajiban kami para laki-laki. Tambah satu lagi ada ibu, kewajiban kami suami yang harus kami tunaikan kepada para istri, dan ini wajib hukumnya. Apa itu?
Kata Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kami para laki-laki wajib mempergauli istri kami dengan pergaulan yang ma'ruf, dengan pergaulan yang baik, berkata dengan perkataan yang baik, bertindak dengan tindakan yang baik. Hendaknya melakukan apa-apa yang bisa menyenangkan hati istri. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ini Maha tahu ya Ibu ya. Kita bangsa manusia, bisa salah, bisa lupa. Maka Allah kemudian meneruskan di ayat yang sama, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun. Bila mana nanti, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bila mana nanti istri berbuat perbuatan yang enggak menyenangkan hati suami, atau istri melakukan sesuatu hal yang suami enggak suka. Istri dari bangsa kita manusia, tempatnya salah dan lupa, bukan malaikat, mesti bisa salah. Bila mana ada perbuatan istri yang tidak menyenangkan hati suami, maka apa yang harus dilakukan? Nabi enggak pernah pesan harus dimarahi. Nabi enggak pernah pesan harus dicaci maki. Nabi enggak pernah pesan harus dizalimi. Nabi enggak pernah pesan harus berbuat jahat, enggak pernah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhun. Bila mana ada perbuatan istri yang enggak menyenangkan hati kalian, solusinya cuma satu. Apa? Sabar. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi suami memang enggak suka sama sebagian sifat istrinya. Kalau dia sabar, janji Allah bisa jadi sebagian sifat yang lainnya akan diberikan kebaikan oleh Allah, sehingga melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya yang sangat banyak di dalam rumah tangganya. Jadi nasihat bagi kami sebagai seorang suami, hendaknya wajib seorang suami mempergauli istrinya dengan pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang baik. Kemudian itu dari sisi kami para suami, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang dari sisi wanita. Dari sisi wanita juga ada kewajiban yang mesti dikerjakan sebagai hak bagi suaminya. Apa kewajiban istri yang harus ditunaikan? Sebelum saya masuk ke kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada suaminya, ibu-ibu harus tahu bahwasannya ibu-ibu ini adalah perhiasan dunia yang paling indah. Perhiasan dunia yang paling indah adalah ibu-ibu semua. Yang bilang bukan saya, bukan Pak Haji Roma Irama juga ibu, bukan. Sekalipun ada dalam lagu beliau. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya kulluha mata'." Dunia ini semuanya indah. Dunia kan indah ibu ya. Ibu-ibu pergi ke puncak gunung, lihat pemandangan indah, pergi ke pantai yang indah, lihat emas. Emas ini kan bagian dari dunia ibu ya. Indah enggak? Suka enggak? Suka. Pokoknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya kulluha mata'." Dunia semua isinya adalah indah pokoknya, enggak ada di antara dunia yang enggak indah. Tapi yang harus ibu-ibu tahu, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Enggak Nabi sebutkan emas permata, enggak Nabi sebutkan rumah yang luas, enggak Nabi sebutkan apa-apa. Yang Nabi SAW sebutkan adalah al-mar'ah as-salihah. Bukan sekali saja Nabi mengucapkan demikian ibu-ibu. Pernah Nabi SAW juga bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi khairi ma yaktanizu bihil mar'u." Kata Nabi SAW, "Wahai para sahabat, maukah kamu saya ceritakan sebaik-baik harta bagi para laki-laki?" Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya. Apa sebaik-baik harta bagi kami para laki-laki ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Al-mar'ah as-salihah," atau az-zawjah as-salihah, istri yang salihah. Nah, berarti PR ibu-ibu sekarang satu. PR ibu-ibu adalah bagaimana menjadikan diri ibu-ibu sebagai istri yang salihah. Dan ini sekaligus nasihat bagi calon mempelai wanita. Pastikan dan pantaskan diri anti untuk bisa jadi sebaik-baik perhiasan dunia. Al-mar'ah as-salihah. Ibu-ibu mau tahu seperti apa al-mar'atus salihah kira-kira? Atau mungkin ada yang tahu? Siapa sih orang yang berhak dan pantas mendapatkan gelar al-mar'atus salihah?
Istri yang salihah, sebaik-baik perhiasan dunia. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu nih, bisa bantu saya untuk menjawab. Siapa sih wanita yang pantas dan berhak dapat gelar al-mar'atus salihah sehingga dia dicap sebagai perhiasan yang paling indah? Sudah. Nah, insyaallah kita harap setelah pertemuan kita kali ini, insyaallah kita semua tahu siapa al-mar'atus salihah sehingga kita semua bisa berusaha menjadi al-mar'atus salihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atus salihah, istri salihah, ciri-cirinya cuma 3. Enggak banyak ibu, mudah sekali. 3. Kalau teorinya mudah, prakteknya yang agak berat nanti. Tapi dengan berusaha insyaallah semuanya akan Allah mudahkan. Al-mar'atus salihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri yang pertama, idza nadhara ilaiha sarrathu. Ciri yang pertama perempuan salihah, apabila suaminya memandang kepada istrinya, kepada dirinya, sarrathu, suaminya menjadi senang, suaminya menjadi tentram, suaminya menjadi tumakninah, enak sekali, raha. Ini ciri yang pertama. Nah, kalau ibu-ibu mau coba ukur kemampuan diri, setelah acara sini coba nanti tanya sama suami, kira-kira saya menyenangkan gak dipandang? Kalau jawabannya iya, absyiri. Ini belum saya teruskan, ibu-ibu banyak yang ketawa sendiri. Kok sepertinya mencurigakan sekali. Loh, tapi ibu-ibu mohon maaf, ini yang bicara bukan saya ya, tapi yang bicara adalah Habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ciri wanita salihah yang pertama, idza nadhara ilaiha sarrathu. Ketika suaminya memandang kepada dirinya, hatinya menjadi senang. Berkaca dari satu hadis ini, para ulama kemudian menyarankan kepada semua perempuan mukminah. Kata para ulama, wahai para wanita, jadilah pribadi yang menyenangkan dipandang oleh suami. Sehingga disyaratkan oleh para ulama, wanita itu wajib tatazayyan. Wanita itu wajib berdandan. Dandan yang paling cantik. Tapi di mana? Di depan suaminya. Kita kembalikan ke realita hidup kita sekarang, ibu-ibu. Kira-kira kita dandan yang paling cantik itu kapan, ibu-ibu? Khalas, pengantin zuatan. Sehingga kadangkala ibu-ibu ya, ketika hadir di kondangan, ketika hadir di pesta, kita ini bingung. Yang nikah ini yang mana? Dandanannya sama semua. Sepakat ya? Jadi sepakat kita ya. Kita sekarang nih paling banyak dandan kapan? Kalau mau pesta saja, pesta kondangan. Sekarang kami mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu kalau di depan suami pakaiannya gimana? Sebenarnya ini pertanyaan yang gak butuh jawaban. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini salah satu kebiasaan yang kurang baik kayaknya ibu-ibu. Kalau mau kondangan dandannya luar biasa bagus boleh, tapi paling nggak sama lah. Di depan suami juga dandan seperti pas kondangan. Ini belum saya teruskan udah pada ketawa semua. Kadangkala terbalik ya ibu. Di depan suami ya itu tadi ada yang jawab, ada yang nyeletuk tadi. Pakai daster. Udah gitu dasternya yang paling belel lagi. Syukur aja nggak bolong ya ibu ya. Ada tambahan dari ibu, sudah bolong dipakai untuk masak, pakai jumpa suami lagi. Masaknya goreng pete sama ikan asin lagi. Khalas.
Jadi mungkin ibu-ibu ya, mungkin kita agak jauh dari sunnah Nabi satu ini. Padahal ini petunjuk dari Nabi loh ibu ya. Kata Nabi SAW, gak bisa istri salehah itu apabila suaminya memandang dirinya, hatinya menjadi senang. Dan salah satu caranya, ibu-ibu harus berdandan dengan dandanan yang menyenangkan hati suami. Sehingga jadinya bagaimana? Sehingga jadinya suami akan betah di rumah. Jangan heran ibu-ibu kalau sekarang banyak suami lebih betah nongkrong di warung kopi atau di kafe-kafe. Kenapa? Karena pelayannya mungkin rapi-rapi di situ. Sah walala. Jadi perlu diganti sudah. Jadi insya Allah saya yakin nih, yang hadir pada saat ini insya Allah calon wanita salihah semua. Insya Allah. Tapi ya itu syaratnya satu harus dipenuhi. Saya punya satu cerita nih. Saya pernah sampaikan kajian tentang al-mar'atus salihah. Ini di suatu tempat, enggak saya sebutkan tempatnya. Kajian rutin. Saya bilang sama ibu-ibu, ciri wanita salihah yang pertama adalah jika suaminya memandang kepada dirinya, hatinya menjadi senang. Maka ibu-ibu harus dandan di depan suami. Pekan depan saya dimarahin sama ibu-ibu ini. Dimarahinnya kenapa? Ustadz bohong sama saya. Kenapa kok bohong ibu? Kemarin saya lakukan apa yang Ustadz sarankan. Di depan suami saya dandan yang paling cantik sudah. Penyanyi dangdut kalah sama dandan saya. Ketika saya sudah sampai di depan suami, Ustadz tahu apa respon suami saya? Saya tanya gimana? Kesambet nangdi. Saya juga bingung ibu. Saya ini pribadi yang suka kalau istri dandan di rumah. Ini kenapa suaminya kok bilang kesambet nangdi? Saya bingung yang mau jawab. Saya dikatakan dusta loh ibu ya. Saya dikatakan dusta. Tapi alhamdulillah Allah bantu saya. Yang jawab kawannya ibu. Allah, saya bingung mau jawab apa. Padahal ini petunjuk Nabi kan. Suruh dandan yang paling cantik di depan suami. Tapi sama suaminya dibilang kesambet nangdi. Bingung saya ini harus jawab apa. Subhanallah, kawannya berikan jawaban. Luar biasa. Apa kata kawannya? Mungkin sampean mbak terlalu lama gak dandan di depan suami. Sehingga aneh suaminya melihat. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi al-mafrud, ibu-ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gak bisa tidak. Kalau ibu-ibu pengen jadi seindah-indahnya perhiasan dunia, jadilah pribadi yang menyenangkan hati suami. Dandan yang paling cantik, pakai parfum yang paling wangi, boleh silahkan. Tapi di mana? Di depan suaminya. Makanya ibu-ibu jangan heran bagi ibu-ibu yang pernah umroh. Itu lihat di mal-mal di Arab Saudi isinya semuanya pakaian-pakaian gaul wanita. Bahkan mohon maaf, pakaian-pakaian yang dijual agak menurut kita kurang sopan dipajang-pajang, tapi dipajang tetap. Kita kan mikir, ini perempuannya pakai cadar semua. Siapa yang mau beli kira-kira? Ternyata yang beli semua orang Arab yang pakai cadar. Kenapa? Karena dia akan pakai di depan suaminya. Budaya ini yang harus kita ganti sekarang. Kalau kondangan berarti boleh dandan cantik, silahkan dandan cantik karena sama-sama perempuan di sana. Yang salah kalau cuman dandannya ketika kondangan sama arisan saja. Di depan suami tampilannya biasa-biasa saja. Enggak. Ibu-ibu harus cantik, harus wangi, tapi di depan suaminya. Pokoknya kalau suaminya merasa senang ketika melihat ibu-ibu, maka kabar gembira buat ibu-ibu. Satu ciri-ciri wanita salihah sudah berhak untuk ibu-ibu dapatkan. Syarat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atus salihah idza amaraha ata'athu. Jawaban ibu tadi. Kalau diperintah sama suaminya, selama perintahnya bukan perintah yang maksiat kepada Allah, wajib ditaati dan dituruti. Contohnya misalnya, suami pengen minta dibikinkan teh misalnya. Ini perkara-perkara yang gak maksiat kan. Maka sang istri wajib untuk bersegera memenuhi permintaan suaminya.
Jangan kalau nanti suaminya pulang dari capek-capek kerja minta bikinkan teh, ada kata-kata nah. Kenapa? Karena syarat seseorang dikatakan al-mar'atu salihah idza amaraha ata'at. Semua perintah suaminya selama bukan perkara maksiat dikerjakan. Apapun itu. Kenapa kok harus wajib dikerjakan ibu-ibu? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya hak seorang suami atas istrinya. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran rajul ayyasjuda li ahad." Kalau seandainya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata ayyasjuda li zawjiha. Niscaya saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya hak suami. Ibu-ibu kita harus sadar ya, nikah itu bukan adat istiadat hanya kebiasaan Anda, tapi nikah adalah ibadah, sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas seorang wanita untuk taat kepada suaminya apabila itu bukan perkara-perkara yang maksiat. Syarat yang ketiga yang kalau ada pada diri ibu-ibu dikatakan al-mar'atus salihah. Syarat yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizathu fi malihi wa irdihi. Apabila suaminya enggak ada di rumah, suaminya lagi kerja nih misalnya, istrinya tinggal di rumah, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga harta suaminya. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya nih, suaminya kerja, ibu-ibu mungkin ada sebagian yang enggak kerja, tinggal di dalam rumah. Enggak usah aneh-aneh, enggak usah neko-neko. Jaga saja rumah, jaga kehormatan ibu-ibu, jaga harta suami. Nah, ini yang biasanya agak alpa sedikit, jaga harta suami ini. Kenapa? Karena kebanyakan ibu-ibu punya prinsip harta suami, harta saya. Pakai, enggak usah izin suami. Enggak boleh ya ibu-ibu ya. Enggak boleh tetap. Ibu-ibu kalau mau pakai harta suami harus tetap izin dulu. Jangan ibu-ibu malah senang kalau suami enggak ada di rumah. Kenapa? Bisa enak saya pakai duitnya. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, hafizathu fi malihi wa irdihi. Dia jaga harta suaminya dan dia jaga kehormatan dirinya. Kalau 3 hal ini ibu-ibu lakukan, kabar gembira bagi ibu-ibu semua, ibu-ibu layak mendapatkan gelar al-mar'ah as-salihah, istri yang salihah.